Halo sahabat Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 17 Oktober tahun 2025, kembali ya saya hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut ya, kita ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Semoga selalu diberi kesehatan ya, keselamatan, dan juga selalu dilancarkan dalam bertugas untuk memajukan negara Indonesia. Amin. Kembali ya, saya ajak teman-teman semua ke kawasan Sub BP 1B, karena di kawasan ini terlihat ya semakin masif untuk pembangunan di jalan ya, jalan Sub BP 1B ini. Ini kalau kita lihat ya, semakin hari ya kita itu bisa merasakan ya perubahan yang terus bergerak di pembangunan jalan ya. Pembangunan jalan di dekat dengan kampus Gunadarma dan juga hunian ASN 1 ini kan kalau tembusnya. Kemungkinan nantinya di sini tuh ya, di kawasan ini akan ada bangunan lain yang kalau sekarang memang belum terlihat ya. Kalau sekarang kan yang ada baru kampus Gunadarma ya, terus juga Rumah Sakit Mayapada, Abdi Waluyo, dan Training Center kan. Nah kalau nanti ya kita nggak entah di masa depan gitu di kawasan ini akan ada bangunan-bangunan apa lagi, atau mungkin ada ruang terbuka hijau yang di dekat Gunadarma kan ada embung ya, embung juga di situ ya. Kita doakan aja ya semoga lancar. Nah ini ya yang dekat dengan hunian ASN sudah mulai dicor tuh teman-teman ya, udah mulai dicor ya, terus juga di hampar LP BLPA, tapi di sini yang di sebelah sini masih diprogres ya untuk pembangunan jembatan nampaknya ya. Nah ini teman-teman semua untuk jalan menuju ke arah ini ya, ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat yang di kawasan ASN 1 dan juga sekolah SD SMP ya kan di depan sana. Saya akan coba ngajak teman-teman semua ke sana dulu. Nah, sebelum kita kembali ke arah Sub BP 1B untuk bisa melihat ya bagaimana sih keadaan saat ini di kawasan Ibu Kota Nusantara. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman ya, tanggal 25 nanti tuh akan ada spesial lari malam yang dilaksanakan di Kubika Nusantara. Ya, jadi nanti akan ada lari malam yang dilaksanakan oleh Kubika Nusantara tanggal 25. Jadi buat teman-teman semua, yuk kalau mau lihat bagaimana keseruan lari malam di kawasan ini ya, itu perdana tuh ya. Untuk pertama kalinya dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara lari malam ya. Itu sekitar 1.300-an peserta sudah full ya. Udah full untuk pesertanya yang saya dapat informasi. Nah ini dia situasi di sekolah SD SMP ya teman-teman. Kita kembali lagi ke arah jalan yang lagi bangun, karena sekarang kalau kita lihat ya masih pengerjaan itu di bagian jalan ya. Pengerjaan yang terus dilakukan itu di bagian jalan. Dan terus ya kalau kita ke arah Sub BP 1B itu kan jalan-jalan yang lagi dibangun ini kan nantinya menjadi konektivitas ke arah KIPP dari arah bandara kan. Nah dari arah bandara seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan, itu tuh menjadi banyak pilihan buat kalian-kalian yang ingin ke IKN atau ke KIPP dari arah Bandara Nusantara. Kalau dari Bandara Nusantara itu nantinya kalian akan mendapatkan 2 kali simpangan, berarti ya 2 kali simpangan. Yang pertama itu dari simpangan Sub BP 1C itu akan melalui kawasan ini teman-teman. Kawasan di sana itu ada semacam apa ya, perusahaan-perusahaan kayak S Hardware gitu nah teman-teman ya. Direncanakan di sebelah sana kan di Sub BP 1C. Nah daerah sana tuh. Nah kalau kalian mau lewatin Training Center bisa juga dari sini Sub BP 1C untuk lewatnya. Jadi kalau dari arah Sub BP lagi, dari arah Jalan Bebas Hambatan segmen 6B itu tuh kalian bisa belok nanti akan lewatin ini juga, atau dari arah Jalan Bebas Hambatan segmen 6C juga sama. Dan ini dia teman-teman semua ya, untuk situasi terbaru di kawasan jalan. Ya jalan ini, jalan belum ada namanya ya karena kan masih dibangun ya. Jadi kita sebut Jalan Sub BP 1B yang mengarah ke kampus Gunadarma dan juga Training Center. Nah itu di kanan kan ada embung tuh ya, yang dekat kampus Gunadarma yang di kanan. Dan kalau kita perhatiin ya teman-teman semua, kalau kita perhatiin kan juga
banyak kawasan-kawasan yang memang sudah ditimbun ya untuk MUT-nya sebelah kanan dan kirinya. Nah, jadi memang nggak langsung semua gitu, nggak langsung jadi semua kan. Nah, sebagian dulu gitu, baru langsung dicor, sebagian lagi langsung dicor gitu kalau kita lihat. Memang nggak langsung juga tuh, ada juga yang masih baru dibentuk ya untuk MUT-nya. Bahkan ada yang sudah ditutup tuh. Nah, ini kita sudah sampai di kampus Gunadarma teman-teman ya. Untuk di kampus Gunadarma ini saya coba akan kelilingin ya sampai melihat ke arah bagian depan ya. Depannya mana ya, ini depannya sebelah sini berarti ya, karena kan gedungnya nanti sini nih, ada 3 kan gedungnya. Nah, ini dia kampus Gunadarma yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ini juga nggak kalah unik ya bentuknya, membulat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ya. Kita lanjut lagi untuk melihat ke arah Rumah Sakit Abdi Waluyo dan juga ke training center ya, ke training center. Nah, ingat gak waktu pas kita lewat sini? Ini kan waktu itu ada jembatan ya di daerah sini. Sekarang udah nggak ada kan jembatan belaynya yang pakai besi itu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah berganti menjadi jalan seperti ini, ya kan? Nah, udah terlihat nih bagaimana nanti ya kan? Kalau kemarin kita melihat masih 1 jalur, sekarang udah terlihat 2 jalur dan sudah ada sebagian dicor. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman, ini menuju ke arah training center kan. Nah, di arah training center juga sama tuh. Sudah ada tuh dihampar ya LPB dan LPA yang dekat dengan training center, ya kan? Dan di bawahnya juga sudah ada MUT-nya tuh ya, sudah ditimbun. Oke, kita lanjut lagi ke arah ini ya, ke arah Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jadi ya, kalau kita lihat dari arah Abdi Waluyo ke sana, ke arah Gunadarma, kampus Gunadarma itu udah banyak dicor seperti ini ya jalanannya. Nah, ini dia ya, kawasan yang nantinya itu akan kemungkinan akan diramaikan oleh berbagai aktivitas olahraga karena dekat dengan training center. Di sini kan nanti akan ada informasinya kan, rencananya akan ada 8 lapangan sepak bola tuh ya. Nah, itu tuh kalau lurus itu sampainya ke SUBP 1C teman-teman ya, kalau lurus. Cuma kalau kalian mau ke arah Jalan Bebas Hambatan itu belok kiri gitu. Nah, saya akan coba naikkan ketinggian biar teman-teman bisa lihat ke arah SUBP 1C. Kalau kemarin kan saya sudah ngajak juga teman-teman di video-video sebelumnya, itu kita ke arah Jalan Bebas Hambatan segmen 6C ya. 6C. Nah, sekarang saya akan coba lihatkan ke arah SUBP 1C itu nanti kita ke training center ya. Kita akan coba lihat ke arah training center untuk melihat bagaimana kondisi terbaru di kawasan ini. Jadi kalau kita lihat di bagian-bagian jalan ya, pembangunan jalan itu masih ada beberapa alat berat yang terus bergerak di kawasan ini untuk menyelesaikan jalan ya. Ini kalau jalannya udah selesai teman-teman ya, kemungkinan beberapa kawasan kan di sini sudah di groundbreaking kan. Di kawasan ini udah banyak groundbreaking. Kalau saya nggak ingat. Kalau saya nggak salah itu ada 8 groundbreaking yang saya ikuti di kawasan ini gitu. Dari arah KIPP ke sini tuh udah 8 groundbreaking loh ya, waktu itu diikutin. Dan memang ada beberapa yang belum mulai kan. Nah, dengan dibangunnya jalan ini ya diharapkan ya itu segera memulai juga. Jadi kan makin ramai gitu kan pengerjaan di sini dan makin kehidupannya makin nyata gitu. Gimana menurut kalian?
Nah itu dia di depan kita teman-teman semua untuk training center PSSI ya. Buat teman-teman semua yang hadir juga di sini ya, jangan lupa follow juga akun Instagram saya yang ini Dianrana ID dan juga akun TikTok saya Dianrana ID. Di sana kita sama-sama ya untuk melihat bagaimana perkembangan hal-hal yang sudah selesai, kita sama-sama untuk ikut mengawasi ya, supaya apa yang sudah dibangun selama ini tetap diperhatikan, tetap terawat ya, supaya kita sama-sama bisa melihat cantiknya ibu kota Nusantara ya kan. Nah ini dia teman-teman semua untuk situasi terbaru di Sub BP1B ibu kota Nusantara. Kembali ya, saya ingatkan buat kalian semua ya, jangan pernah bosan untuk melihat perkembangan ibu kota Nusantara. Ini saya coba kembali lagi. Nah di depan kan ada danau buatan tuh ya kan. Nah itu salah satu danau yang ada di Sub BP1B selain dari arah yang lagi dibangun juga, yang sudah dibangun di dekat bangunan tempat olahraga itu kan ada juga embung. Dan yang di sana dekat dengan KIPP-nya itu kan ada pengendali banjir juga teman-teman. Nah demikian ya teman-teman semua pantauan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah ikut bersama dengan saya Dianrana ya di video kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata, kekurangan informasi silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa ya di ibu kota Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.